warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Christina Noviarini Citrela, guru mata pelajaran Geografi kelas 11 SMA 1 Kota Kabupaten Bangka Tengah, Kepulauan Bangka Belitung. Saya juga seorang mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023 LPTK Universitas Lampung dengan NIM 2313 061820. Hari ini, Senin tanggal 4 Maret 2024, saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran di kelas 11 IPS 1 pada materi mitigasi bencana alam. Berikut video pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah, baik-baik aja ya. Baik-baik. Hari ini sebelum kita mulai pelajaran, kelas kita sudah bersih semua ya? Sudah rapi semua? Ya, alhamdulillah. Untuk memulai pelajaran, sebelum memulai pelajaran kita biasakan untuk kita membaca. Ya, silakan mungkin. Baiklah teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran kita pada hari ini, maka baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Berisalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang datang sekali ini? Semua kan? Semua dibuat dari kita masih dikasih kesehatan ya, semua sehat. Oke, untuk mulai pelajaran lagi kita screening dulu ya. Oke, SMA. Maju bersama hebat semua. Semangsa narkoba. Berprestasi tangguh bertahan hebat. Dari yang kemarin ya, kita memasuki kegiatan inti tujuan pembelajaran kita adalah untuk menganalisis tentang mitigasi bencana alam. Yang kita pelajari minggu kemarin tentang mitigasi bencana alam. Untuk mengetahui apa saja tentang bencana alam, kita lihat dulu salah satunya video tsunami ya. Halo Surabaya, tsunami adalah gelombang laut besar dan kuat yang bertambah saat mencapai pantai. Tsunami dapat menyebabkan kerusakan besar karena bisa membanjiri kota dan menghancurkan rumah-rumah. Mereka yang pernah mengalaminya langsung bahkan mengatakan bahwa tsunami dapat tidak bersuara sewajarnya apabila sedang pada 17.5. Gempa bumi berkekuatan mencapai 9 skala Richter ini terjadi di daerah untuk pada kebocoran bahan radioaktif. Tsunami kereta pada 300 yang campur gasat atau campur tanah, pasir, batuan dan segala sesuatu yang diterjangnya. Sehingga menerjangnya tidak sama dengan menerjang derasnya air sungai biasa atau ombak di laut. Tapi sebenarnya telah mengalami tsunami dari skala besar maupun skala kecil. Yang menerjang kota adalah kepulauan. Berikutnya sekitar 7 tsunami besar di dunia. Namun sebelum kita lihat selanjutnya untuk lanjut dan ribuan yang menghilang. Selain itu tsunami pada Juli 365 sebelum Masehi yang terjadi di Indonesia, Palestina, Siprus, Sisilia dan juga kepulauan kekuatan 8,5 hingga 9 skala Richter yang menghasilkan tsunami di daerah sekitar Samudra Pasifik. Misalnya kekuatan gempa dan tinggi 5.000 jiwa.
Dari kejadian ini, estimasi korban jiwa ada sekitar 300 hingga 500 ribu orang. Pada tahun 2004, tepatnya pada 26 Desember terjadi gempa berkekuatan 9,1 skala Richter yang mengguncang wilayah barat Sumatera di kedalaman 30 km. Akibat gempa tersebut menimbulkan gelombang tsunami setinggi 50 meter yang mencapai daratan. 1000 alat ukur pasang laut melaporkan adanya gelombang tinggi. Dari kejadian ini tercatat ada sekitar 230.000 korban jiwa. Pada 1703 terjadi sebuah gempa bumi dahsyat di wilayah Kanto Selatan, Jepang di era Gendoku yang memicu terjadinya gelombang tsunami yang besar. Tsunami kali ini berdampak pada sekitar bangunan di sana pun roboh dan juga mengakibatkan kebakaran yang membuat banyak orang meninggal dunia. Dengan cara terbakar sebagian besar kapal di pelabuhan dan dicatat lebih dari 25.000 orang kehilangan nyawa akibat bencana tersebut. Tsunami. Oke, apa yang kalian ambil dari tsunami yang ada tadi? Kesimpulan yang kalian ambil kalau terjadi tsunami akan terjadi seperti apa? Menurut kalian? Menurut analisis kalian? Ya, hasil tsunami tadi analisis menurut kalian kesimpulannya seperti apa? Apabila terjadi tsunami, apa yang kalian lakukan? Gimana? Satu? Apa? Menyelamatkan diri sendiri dulu. Yang kedua, apa? Pasrah sesuai dengan kondisi ya, sesuai dengan kondisi di lingkungan kita. Yang ketiga, apa kira-kira Eva? Kira-kira apa? Dari tsunami banyak menimbulkan korban jiwa. Banyak meninggalkan korban Jiwa. jiwa. Yang hasil kita tonton tadi ya. Terus apa lagi? Adit? Menyelamatkan barang-barang penting. Menyelamatkan barang-barang penting. Kayak kira-kira benar nggak itu? Kurang tepat ya. Karena apa? Bukan banjir. Kalau dia banjir mungkin ya. Tapi kalau sudah tiba-tiba tsunami itu tadi berapa ketinggiannya? 50 meter. 50 meter. Kebayang nggak 50 meter? Kita masuk kolam renang aja 2 meter aja sudah kelelep kalau kita nggak bisa berenang. Ya, nih, kita lanjutkan ke PPT kita ya tentang mitigasi bencana, jenis dan penanggulangan bencana alam melalui edukasi, kearifan lokal dan pemanfaatan teknologi modern. Tenang, ya. Selanjutnya, jenis dan karakteristik bencana alam di situ ada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007. 3 jenis bencana. Apa aja kemarin? Kegagalan modernisasi. Kegagalan modernisasi. Ketiga, epidemi. Yang keempat, yuk. Wabah penyakit. Wabah Penyakit. penyakit. Jadi ada 4 ya dari bencana alamnya. Bencana sosialnya meliputi konflik sosial antar kelompok ataupun antar komunitas masyarakat.
Satu, merusak lingkungan alam. Dapat menghilangkan nyawa. Apa lagi? Merupakan harta benda. Mana? Kerusakan harta benda. Ini apa? Gangguan sosial dan ekonomi. Fenomena termasuk bencana alam adalah gempa bumi, tanah longsor, tsunami, dan gunung meletus. Gempa bumi adalah siapa bisa jawab gempa bumi? Reva? Gempa bumi sendiri itu getaran bumi yang disebabkan oleh peristiwa pelepasan energi karena pecahan yang gerakan batuan pada bagian dalam bumi atau biasa disebut kerak bumi secara tiba-tiba. Iya. Jadi itu pengertian dari gempa bumi. Ada dua tipe gempa bumi ya, ada tektonik dan vulkanik. Ini contohnya kalau kita kena gempa bumi. Biasanya kalau sudah seperti itu, dia ukuran skalanya 6,5 ke atas skala Richter sampai 8. Ya, bisa sampai 6. Yang kedua tanah longsor. Apa itu tanah longsor? Kita baca dulu. Tanah longsor adalah gerakan tanah atau massa batuan yang menuruni lereng atau tebing di bawah pengaruh gravitasi bumi. Gerakan ini dikendalikan oleh kondisi geologi, curah hujan, dan kemiringan lereng. Ya, itu adalah pengertian dari tanah longsor. Jadi tanah longsor yaitu jenisnya apa? Silakan. Apa jenisnya? Rayapan, luncuran, jatuhan, dan aliran. Jadi ada rayapan, luncuran, jatuhan, dan aliran. Gunung meletus. Nah, gunung meletus adalah bagian dari aktivitas vulkanik yang dikenal dengan istilah erupsi. Bencana alam, klimatologis, terus di sini banjir. Pernah ngerasain kita banjir? Pernah ya? Banjir adalah luapan air dalam jumlah besar di luar batas normalnya. Berapa jenis? 3 jenis banjir. Sebutkan ada 3 jenis banjir. Banjir bandang, banjir sungai, dan banjir pantai. Ulangi lagi. Banjir bandang, banjir sungai, dan banjir pantai. Ada 3 jenis ya. Selanjutnya ada badai. Badai yang disebabkan oleh gangguan atmosfer yang mendasar di darat dan di air. Kebakaran hutan. Pernah juga merasakan kebakaran hutan kan? Baru-baru ini, tahun kemarin ya? Akibatnya apa itu? Apa akibatnya kebakaran? Satu, cuaca yang terlalu panas. Kedua, Menyebabkan polusi udara. menyebabkan polusi udara. Bisa jadi. Selanjutnya, apa lagi? Yang jelas merusak atau menimbulkan kerugian ekonomi yang benar-benar fatal, merepotkan pemadam kebakaran akibat ulah manusia ya. Di sini bencana alam ekstraterestrial. Siklus penanggulangan bencana ada 3 tahapan. 1. Yo, 1 siapa? Bencana yang meliputi situasi Sangkedan. Ya, sangkedan. Ini? Hah? Evakuasi korban bencana alam. Apa tadi katanya tadi? Kan ya. Oke, selesai ya. Kalau udah selesai, sekarang Ibu mau kamu mengerjakan LKPD. Ya, secara berkelompok, seperti biasa, satu kelompok terdiri dari 4 orang. Silakan. Silakan.
silakan kerjakan. 10 menit selesai. Ada yang Bu? Jadi, silakan lihat HP. Jadi ngisi-ngisinya Bu. Iya. Tidak usah. Ini cuma perhatikan gambar. Iya. Ya, banjir rob ini. Jadi ini misi ini ngelihat dari ini banjir rob ini secara realitanya, ini secara gambarnya. Ilustrasi. Ya. Nah, kalian mencari isinya, itu cari isi silakan dari ini. Secara berkelompok. Enggak apa-apa, di sini aja. Oke. Berarti tadi. Oh, ini nih banjir. Jadi seolah lagi menggunakan elok ilustrasi. Ini nih organisasi ini nih. Karena dari atas nih atas ke bawah jadi tanah pulang ini. Jadi ini baik laut, jadi keluar baik laut. Ini harus banjir rob. Jadi banjir rob. Kita kan harus menyelamatkan dokumen-dokumen. Benar. Awal jadi banjir rob gimana ya? Kan pertama sih. Kan tanah nih, tanah turun, tanah amblas tuh nimpa air. Jadi air tuh luapan air. Keluar ya, luapan air laut kan tidak tuh air pasang laut deh. Berarti ini akan apa itu? Jadi tergenang dekat dataran rendah kan. Ulah misal dia terjadi kan harus menyelamatkan diri kita. Itu kan menyelamatkan dokumen. Satu upawi media penyelian penjelasan Kan orang ini benar aja. nah kebenar Benar. Kamu dia. apa aja jelasan. Oke. Sebagai fenomena
Jadi bisa terjadi gempa gimana? Karena ada aktivitas di bawah bumi. Ini apa itu yang bisa terjadi menyebabkan terjadinya tsunami itu karena gempa, dan gempa itu terjadi karena di dalam bumi. Udah? Dari ini? Udah belum? Udah, kalau udah silakan presentasi ini. Gempa. Itu loh. Sudah semua kita presentasikan sesuai dengan kelompok masing-masing ya. Dimulai dengan kelompok saya Dina. Silakan. Kalau yang lainnya silakan diperhatikan. Oke teman-teman, sebelum presentasi saya buka terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari kelompok di sini kami akan menjelaskan tentang lembaga kerja peserta didik, yaitu siaga bencana. Nah, di sini ada beberapa soal. Pertama, kami akan membacakan soal yang pertama, melakukan rehabilitas infrastruktur. Yang kedua, program pemulihan ekonomi. Ketiga, pendistribusian bantuan darurat. Apa yang sudah dibuatkan? Camat tanggung tangan siapa? Coba. Iya. Ingin bertanya, jenis-jenis gempa itu apa saja? Oke, saya akan menjawab. Di sini jenis-jenis gempa ada dua. Yang pertama yaitu gempa tektonik, dan yang kedua gempa vulkanik. Kalau gempa vulkanik biasanya gempa bumi yang mengeluarkan lava dari pegunungan, dari gunung berapi yang aktif. Sedangkan gempa tektonik yaitu gempa yang terjadi karena pergeseran lempeng di bawah permukaan tanah. Ada yang lain? Silakan. Ada kelompok lain? Ismail? Ya. Cukup. Cukup. Oke. Oke, cukup sekian presentasi dari kami. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan kelompok yang di dalam. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 akan menjawab tentang beberapa pertanyaan tentang banjir rob. Tapi sebelumnya perkenalkan dulu nama-nama anggota dari kelompok 2. Perkenalkan, saya Rizka Amelia. Saya Daza Putra Andika. Saya Reva Anastasia. Dan saya Raffi Fania Farana. Baiklah, di sini kami akan menjawab dan membaca beberapa soal tentang banjir rob. Baiklah, di sini kami kebagian untuk menjawab soal, yaitu bagaimana mitigasi bencana saat terjadinya banjir rob. Untuk jawabannya, geologi memberikan rekomendasi antara lain dengan membuat peta sebaran tanah lunak dan mengidentifikasi kedalaman tanah lunak itu sendiri. Baiklah, sekian jawaban dari kami. Apakah ada pertanyaan dari kelompok lain untuk kelompok kami? Nama saya Selina Maro dari kelompok 5. Di sini saya akan bertanya tentang banjir rob. Biasanya, menurut pendapat kalian, biasanya banjir rob ini disebabkan oleh apa? Terima kasih.
dari luapan air laut. Seperti terjadinya air pasang di laut ini yang menahan aliran sungai yang seharusnya di laut. Baiklah semuanya, sampai sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Di sini kami akan membahas tentang apakah gempa bumi dapat menyebabkan terjadinya tsunami. Baiklah, di sini kami akan menjawabnya. Ya, gempa bumi yang terjadi di bawah laut atau di dekat pantai akan menyebabkan tsunami. Gempa bumi yang terjadi di bawah laut dapat memicu pergerakan vertikal besar pada dasar laut yang kemudian Baiklah, rekannya sudah selesai. Apakah ada pertanyaan? Pertanyaan tentang tsunami. Apa? Silakan satu kelompok saja. Ya, kelompok siapa? Ya. Tentang tsunami. Ya. Silakan. Tanya apa? Saya bertanya Bu, saya Deva Aldani ingin bertanya tentang bagaimana sih cara menanggulangi tsunami jika terjadi, apa yang harus kita lakukan? Langkah pertama. Terima kasih. Baiklah, mungkin jika terjadi tsunami kita dapat berlari ke tempat yang lebih tinggi, misalnya ke perbukitan atau pegunungan. Karena itu bisa dapat menyelamatkan kita. Dan kita harus berdoa kepada Tuhan Maha Esa agar kita dapat dilindungi. Silakan, mulai lagi. Silakan lagi, apa? Silakan. Ya betul. Ada berdiri. Oke, saya akan mengajukan pertanyaan sedikit kepada kelompok Asia. Bagaimana jika fenomena ini terjadi di wilayah kita? Apa yang akan kamu lakukan ketika kamu berkreasi di tempat kejadian tersebut? Apa yang akan kamu lakukan hal utama dari fenomena tersebut? Apakah berfoto-foto ataupun yang lainnya? Sekian dan terima kasih. Baiklah, mungkin jika terjadi di Bangka Belitung sendiri, kita hanya bisa pasrah karena di Bangka Belitung itu sudah dikelilingi oleh air laut yang, jadi mungkin jika terjadi tsunami Bangka Belitung sudah tidak ada lagi karena sudah tertutup dengan air. Baiklah, kami tutup presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang telah mempresentasikan, ya, yang telah mempresentasikan pelajaran kita hari ini tentang mitigasi bencana. Jadi kita mengulas kembali, ya. Jadi mitigasi bencana itu ada berapa tadi? Ada berapa macam bencana? Tiga. Ada 3. 1. Tadi apa? Tanah. 2. 3. Apa masih ada? Kekeringan. Terus? Gunung. Berhasil, ya. Jadi ada berapa? 6 dan 7. Ya, ada 7, 6 bencana. Udah mengerti semua tentang mitigasi bencana? Sudah.
kita akhiri ya belajar kita hari ini dengan mengucapkan kata alhamdulillah. Silakan semua dari kita, silakan kita membaca doa terlebih dahulu. Baiklah teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian.